Jika keadaan memaksa seseorang harus menggunakan, dalam tanda petik, simbol atau pakaian agama, maka pakailah dengan niat yang baik, proporsional, dan situasional. Sebab, jika tidak demikian, nantinya dikhawatirkan simbol-simbol agama itu akan ia salahgunakan untuk kepentingan syahwat pribadi atau golongannya sendiri. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, 1400 tahun yang lalu. Dan, tentunya juga, yang dikhawatirkan oleh para pendiri bangsa ini. Fenomena ini sering sekali terjadi di Indonesia. Lagi-lagi dan lagi-lagi seperti itu. Dulu juga ada juga. Sekarang ada lagi, bahkan korbannya lebih banyak lagi, 50 orang. Ya Masya Allah. Lagi-lagi ada seperti itu. Apa itu? Ada satu sosok-sosok yang menipu umatnya Rasulullah. Menipu umat dengan jubah agama. Kejahatan dibungkus dengan agama. Sesuatu yang tidak agamis, bertentangan dengan agama, bertentangan dengan negara, kemudian dibalut dengan pakaian keagamaan, dibalut dengan simbol agama. Dari mulai pakaian-pakaian kebesaran, seperti para wali, pakai imamah, pakai jubah, pakai sorban, sudahlah dipakai oleh orang-orang yang tidak berilmu. Sudahlah dipakai oleh orang-orang yang belum pantas memakai pakaian itu. Ada seorang ulama yang mengatakan, bisa mengharapkan orang yang belum jadi ulama besar memakai pakaian ulama itu bisa haram. Sebab apa ya ini? Barangkali untuk berbuat hal yang tidak baik. Kalian ini kadang-kadang mudah dibohongi kalau cuma atas nama agama. Padahal sesuatu yang dilakukan bertentangan langsung dengan agama, tapi kalian hanya terpaku pada simbol keagamaan. Makanya, saya minta kepada panjenengan semua, masyarakat Indonesia khususnya, janganlah berpatokan hanya pada pakaiannya saja. Ada orang pakaiannya pakaian wali, ada orang pakaiannya pakaian asfiyah. Kata Rasulullah itu ada libasuhum libasul asfiyah. Pakaiannya itu pakaian orang-orang yang terpilih, pakaian para wali. Tapi wa qulubuhum kadzi'ab. Hati mereka bagaikan serigala. Ini terjadi. Rasulullah itu bicara seperti itu untuk mengingatkan kepada umatnya. Karena Rasulullah tahu mungkin akan terjadi seperti ini. Khawatir terjadi seperti ini. Maka dari itu, patokannya adalah agama, jangan pakaian. Nih, pakaian begini nih. Beli di pasar banyak. Beli di online banyak. Gamis dipakai banyak. Sorban beli banyak. Tapi masalah ilmu, masalah akhlak, masalah nilai ketakwaan tidak bisa dibuat-buat. Makanya saya minta kepada panjenengan memberikan pencerahan kepada para masyarakat semuanya untuk supaya berhati-hati masyarakat. Apakah itu disebut kiai atau ustadz atau ba'alwi habib atau siapapun orangnya dengan pakaian kebesaran kewalian, pakaian seolah-olah seperti para ulama, para wali. Tapi ternyata sikap tingkah lakunya bertentangan dengan agama, melanggar syariat, melanggar akidah, melanggar ajarannya Allah dan Rasulullah. Tolong, masyarakat jangan diikuti itu. Masyarakat ini kadang-kadang bendera agama Islam. Di Indonesia itu sampai pengen mendongkel negara kita NKRI diganti dengan negara Islam. Khilafah Islamiyah. Ada lagi kemudian juga negara Islam bersyariat, Indonesia bersyariat. NKRI bersyariah. Atas namanya Islam mereka pakai jubah-jubah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa masyarakat Indonesia itu agamis dan mudah terpancing ketika itu berbau agama. Jadi mereka pun melaksanakan misi-misi dan strateginya dengan menjual aksesoris agama. Makanya saya menghimbau kepada masyarakat, sadar harus. Masyarakat harus hati-hati dengan adanya. Kalian semua jangan sampai dipakai, digunakan oleh orang-orang yang tidak benar. Tetaplah mendukung kami untuk perkembangan channel ini. Dan jangan lupa tinggalkan komentar terbaik Anda.